Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, saya akan review sebentar untuk beberapa perkuliahan yang sudah Anda ikuti selama 7 minggu atau 7 sesi, di mana di pertemuan minggu ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu Anda sudah coba ikuti dengan baik. Para mahasiswa sekalian, apa sebetulnya urgensi mata kuliah kebijakan pembangunan wilayah ini terhadap pemerintah atau negara kita? Pertama, kalau kita ikuti secara mendalam bahwa kebijakan pembangunan wilayah itu dimaksudkan untuk sebagai sebuah perbandingan melihat dari pengalaman negara-negara lain dalam melakukan pembangunan, misalnya di Singapura, misalnya di Hong Kong atau di Australia, atau bahkan di negara-negara Eropa dan di Amerika, misalnya negara-negara yang sudah modern dan maju itu, bagaimana pembangunan wilayah dilakukan. Nanti kita akan lihat apa saja itu yang dimaksud dengan wilayah itu. Yang kedua, para mahasiswa sekalian, diperlukan adanya pengkajian aspek sosial dan lingkungan untuk mengurai dampak pembangunan akibat aspek ekonomi sebagai sebuah mekanisme pasar. Kebijakan pembangunan wilayah itu dimaksudkan pada hal itu, gitu. Recording in progress. Dimaksudkan pada hal itu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita kita lihat adalah bahwa kebijakan pembangunan wilayah itu dimaksudkan sebagai sebuah pembangunan yang bersifat merata antar wilayah atau yang disebut dengan interregion. Selain itu juga merata antar waktu atau intergeneration. Jadi kebijakan pembangunan wilayah itu dimaksudkan untuk adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pembangunan antar generasi. Itu dia yang harus Anda ketahui. Selanjutnya, apa yang menjadi relevansi kebijakan pembangunan wilayah itu dikaitkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di awal-awal semester 1 atau 2 Anda mengambil mata kuliah pengantar administrasi publik, Anda mengetahui dengan pasti dan bisa mendalami dengan pasti bahwa tugas utama dari pemerintah adalah pertama melaksanakan pembangunan. Yang kedua itu menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang ketiga melaksanakan pelayanan publik. Kebijakan pembangunan wilayah itu dimaksudkan dalam upaya untuk melakukan memberikan semacam strategi perencanaan terhadap 3 hal itu tadi. Bagaimana bagaimana pemerintahan dilaksanakan, bagaimana pembangunan dilaksanakan, dan bagaimana pelayanan publik itu dilaksanakan. Dengan demikian, perencanaan akan disusun secara baik, kemudian pemerintahan diselenggarakan dengan baik, dan pelayanan publik diberikan secara prima atau secara berkualitas. Relevansi dari kebijakan pembangunan wilayah para mahasiswa sekalian itu adalah berkaitan dengan bagaimana memberikan perlindungan sosial dan ekonomi
sebagai akibat dari kemiskinan dan ketimpangan, serta tekanan sumber daya alam. Kemudian menyediakan media bagi beroperasinya mekanisme pasar secara adil atau in the same playing field, dan lestari atau sustainable. Jadi diharapkan dengan kebijakan pembangunan wilayah itu adanya mekanisme pasar yang adil, kemudian adanya pembangunan yang bersifat sustain atau berkelanjutan atau lestari. Yang selanjutnya, para mahasiswa sekalian, adanya konsep atau kerangka berpikir dan metodologi bagi perencanaan pembangunan. Jadi dimaksudkan untuk itu. Yang selanjutnya, para mahasiswa, adanya upaya-upaya pembangunan sistem kelembagaan. Jadi bagaimana sistem kelembagaan itu? Kelembagaan di pemerintah pusat, kelembagaan di pemerintah daerah, gitu-gitu ya. Secara definitif, wilayah dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan. Jadi yang dimaksud dengan wilayah pada konteks kebijakan pembangunan wilayah ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan. Yang kedua, dimaksudkan sebagai transport cost atau setara dengan tingkat bunga dalam dimensi waktu. Yang ketiga, kebijakan pembangunan wilayah ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang relevan dengan geografis Indonesia yang luas, berat, kemudian terpisah oleh lautan dan terpencil. Indonesia sering juga disebut sebagai sebuah daerah kepulauan dengan pulaunya yang begitu banyak, daerahnya yang begitu luas, dan dikenal juga ada beberapa daerah yang disebut dengan daerah 3T. Coba Anda perhatikan nanti baik-baik, dan kalau sempat Anda bisa mencatatnya dengan baik. Kalau tidak, Anda nanti akan mendengarkan rekaman ini. Apa itu daerah 3T? Pertama adalah daerah terluar, kemudian daerah tertinggal, dan daerah terbelakang. Jadi tadi kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan itu untuk mengatasi tiga hal ini. Untuk daerah-daerah yang tadi ada pemerataan pembangunan wilayah. Sering sekali tidak ada pemerataan pembangunan antara pembangunan di wilayah Indonesia Timur dengan pembangunan di wilayah Indonesia Barat misalnya. Pembangunan antara pusat dan daerah, pembangunan antara kota dan desa, gitu-gitu, itu tidak terjadi pemerataan. Nanti juga setelah UTS kita akan mengkaji bagaimana sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu sebagai sebuah pemerataan generasi. Tidak boleh pembangunan itu dieksploitasi sedemikian rupa secara besar-besaran, sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya itu hanya untuk 10-20 tahun, tetapi untuk jangka panjang bagaimana supaya sustain, berkelanjutan. Itu yang harus Anda ketahui, para mahasiswa sekalian, sebagai review dari perkuliahan kita. Kebijakan pembangunan wilayah ini juga dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk melakukan perencanaan pembangunan di wilayah atau di daerah. Apa itu yang dimaksud dengan sebuah perencanaan? Adalah upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi oleh kaedah-kaedah ilmiah ke dalam praksis atau praktik-praktik yang dilandasi teori dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Model perencanaan itu ada berbagai macam. Anda bisa dalami ini nanti. Anda coba mencari referensi tentang model perencanaan. Ada yang disebut dengan konsistensi atau persamaan simultan. Yang kedua, optimisasi linear programming, dan yang selanjutnya adalah simulasi atau sistem ekonomi, serta yang keempat adalah model perencanaan modifikasi. Sifat dari perencanaan itu ada beberapa, misalnya pertama tentang perspektif, bukan deskriptif atau eksplanatif. Yang kedua, futuristik atau risiko dan uncertainty.
risikonya itu bagaimana, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, atau uncertainty, unpredictable. Sering sekali tidak bisa diduga atau diprediksi. Kemudian bersifat antisipatif, penyelesaian terhadap fenomena yang akan dihadapi. Dalam perencanaan juga dikenal ada tradisi yang disebut dengan policy analysis tradition. Bagaimana kebijakan atau analisis kebijakan yang bersifat menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, social reform tradition. Yang ketiga, social learning tradition. Yang keempat, social mobilization tradition. Jadi lebih lanjut para mahasiswa sekalian, kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan bahwa pembangunan itu adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Apa yang paling manusiawi pada diri manusia? Tentu hak-hak domestik yang harus dipenuhi oleh seorang manusia untuk bertahan hidup, sebagaimana hak-hak azazi manusia, hak-hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau negara terhadap warga masyarakat bangsa. Tentu itu menjadi sebuah tanggung jawab pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara. Kemudian apa itu wilayah? Wilayah dimaksudkan sebagai suatu area geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Jadi wilayah geografis itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lain-lain. Secara geografis itu, disitulah warga masyarakat bangsa itu berlokasi atau bertempat tinggal yang disebut sebagai penduduk dan melakukan interaksi sosial sesama warga bangsa, sesama suku bangsa dengan antar wilayah, antar daerah. Yang selanjutnya para mahasiswa sekalian, batasan wilayah itu hanya mencakup seluas lingkungan perkotaan atau yang disebut dengan core dan area sekelilingnya atau periphery, daerah-daerah periphery. Ini perlu Anda ketahui tentang apa itu yang disebut dengan wilayah. Ada tiga tipe wilayah. Pertama, wilayah yang disebut dengan wilayah fungsional atau functional region. Dicirikan oleh adanya derajat integrasi antara komponen-komponen dalam wilayah. Dalam wilayah yang fungsional ini sering sekali kita dikenalkan dengan apa yang disebut dengan kota. Ada kota besar, ada kota sedang, dan ada kota kecil. Kemudian wilayah homogen, yang kedua ini disebut dengan wilayah homogen, dicirikan oleh adanya relatif kesamaan atau similarity dalam wilayah. Jadi wilayah-wilayah itu memiliki kesamaan. Kemudian yang ketiga disebut pula dengan wilayah administratif, dibentuk untuk kepentingan pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Para mahasiswa sekalian, Anda akan diberikan pemahaman itu di review perkuliahan ini tentang hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya yang perlu saya sampaikan, hal penting yang harus saya sampaikan yang menjadi kajian kita dalam mata kuliah kebijakan pembangunan wilayah ini adalah bagaimana kita memilih wilayah untuk pembangunan. Para mahasiswa sekalian, sering sekali bahwa dalam pemilihan wilayah untuk melakukan pembangunan,
merupakan suatu masalah yang tidak mudah tetapi mengalami berbagai kendala, cukup pelik dan rumit, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semudah sebagaimana teori dan konsep, baik dilihat secara dianalisis secara matematis atau dianalisis secara kuantitatif. Jadi memang ada beberapa kesulitan yang cukup pelik dan rumit untuk menentukan bagaimana wilayah pembangunan. Para mahasiswa sekalian, saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang yang dapat kita kategorikan dalam penentuan wilayah pembangunan ini. Yang pertama adalah bagaimana kontribusi para ahli teori, khususnya doktrin biaya operatif, pertumbuhan ekonomi, kemudian teori lokasi dan tata ruang. Kedua, kontribusi empiris serta studi hierarki kota, adanya investigasi sejarah kota, kemudian pola migrasi dan pengaruh urbanisasi. Di sejumlah negara-negara yang sedang membangun, misalnya seperti Puerto Rico misalnya, kemudian Venezuela misalnya, atau Turki, meskipun mereka melakukan pembangunan berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah, pembangunan ekonomi negara-negara tersebut juga menghadapi persoalan-persoalan yang sama, yaitu memiliki beberapa wilayah metropolitan besar yang merupakan wilayah berkembang yang pesat. Akan tetapi para mahasiswa sekalian, di kota-kota besar itu juga masih ada wilayah-wilayah yang sangat primitif atau terbelakang, kemudian daerah-daerah yang kumuh gitu ya. Di negara-negara yang telah mapan seperti di Amerika Serikat atau di Inggris juga terdapat yang relatif semacam itu. Masih ada daerah-daerah perifer, daerah-daerah pinggiran yang masih terbelakang, masih primitif gitu ya. Itu menjadi persoalan tersendiri dalam kebijakan pembangunan wilayah. Kemudian para mahasiswa sekalian, di kota-kota besar dirasakan banyak sesuatu yang terbengkalai, yang harus ditanggulangi. Misalnya, kita tahu betul bahwa di kota-kota besar itu ada persoalan berkaitan dengan pemukiman yang sangat padat, kemudian arus lalu lintas seperti kemacetan, gitu-gitu ya. Tidak teratur gitu ya. Kekurangan jasa pelayanan masyarakat kota yang esensial, misalnya seperti fasilitas air minum atau air bersih yang kadang-kadang terkendala, kemudian pasokan listrik atau tenaga listrik yang kadang-kadang biarpet atau kadang-kadang mati, kadang-kadang segala macam ya, kendala-kendala itu. Termasuk di dalamnya adalah pemadam kebakaran yang tidak maksimal. Kemudian di lain pihak ada daerah-daerah yang kita sebutkan tadi itu, daerah-daerah yang masih terbelakang, mengalami pertumbuhan dan banyak variabel-variabel yang harus kita kaji dan harus kita lihat dalam kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah itu untuk kita perhatikan. Itu yang bagian pertama yang harus kita ketahui dan kita dalami para mahasiswa sekalian. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan pembangunan wilayah itu berkaitan dengan wilayah sebagai suatu elemen struktur spasial, di mana ada problem dalam kebijakan pembangunan wilayah itu berkaitan dengan problem utamanya adalah pembangunan ekonomi, di mana wilayah dalam studi yang sering kita ketemukan bahwa studi ini menganalisis mengenai ekonomi dalam lingkungan spasial, mengenai tata ruang. Anda mungkin sudah pelajari itu, bagaimana tentang RT/RW, rencana tata ruang dan rencana wilayah.
bagaimana landscape ekonomi landscape kita, sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi tradisional telah lama tidak mau menangani berbagai aspek yang bersifat spasial ini, agak rumit untuk melihat ini secara mendalam. Pembangunan ekonomi dengan model-model klasik sering sekali berasumsi bahwa kegiatan ekonomi terjadi pada suatu titik waktu atau one point tanpa memperhitungkan dimensi spasial. Jadi pertanyaan utamanya adalah pada apa yang disebut dengan what to product, how to produce, and for whom to produce, yang artinya komoditas apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa komoditas tersebut diproduksi. Tantangan-tantangan kebijakan pembangunan wilayah berkaitan dengan kota besar dan kota kecil juga termasuk di kota-kota desa, atau pembangunan ekonomi yang bersifat regional atau kewilayahan itu mengalami gejala-gejala seperti itu. Itu bisa kita lihat. Pertama adalah yang berhubungan dengan penentuan lanskap ekonomi, yaitu mengenai penyebaran kegiatan ekonomi atas ruang. Nah, kira-kira begitu ya. Yang kedua, berkaitan atau berhubungan dengan diintroduksinya konsep wilayah dalam analisis teoritik. Wilayah di sini diartikan sebagai subsistem spasial dari ekonomi nasional dengan konsep baru, di mana pembangunan tersebut didorong untuk pembuatan rencana pembangunan yang subsistem spasial dan pengukuran aktivitas ekonominya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu, diantaranya adalah bagaimana? Masih bisa kita lanjutkan sedikit lagi ya? Boleh Pak, tadi agak terputus jaringan Pak. Oh, tadi ya? Iya. Oke. Para mahasiswa sekalian, saya akan lanjutkan sedikit tentang bagaimana interaksi antar wilayah itu dapat kita lihat pada arus pergerakan faktor produksi. Itu dapat kita lihat dari situ. Yang kedua, pertukaran komoditas. Jadi kita bisa lihat itu yang kedua yang kita akan dalami. Yang ketiga, bagaimana analisa ekonomi dan perencanaan pembangunan wilayah. Keadaan ekonomi Indonesia secara umum dan secara keseluruhan, bagaimana dari dekade ke dekade pembangunan ekonomi dilaksanakan di Indonesia. Pada kuartal pembangunan pasca reformasi, bagaimana ekonomi kita bergerak secara pertumbuhan ekonominya bagaimana, kaitannya dengan kesejahteraan, kaitannya dengan hal-hal lain tentang kemiskinan, pengangguran, dan yang lain. Para mahasiswa sekalian, pada kaitan tentang keadaan ekonomi Indonesia saat ini, Anda bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang ini, bagaimana Indonesia sedang melakukan upaya pembangunan untuk pemindahan ibu kota negara, gitu-gitu ya. Indonesia dihadapkan pada hutang negara yang begitu semakin besar, dengan pembayaran bunga hutang yang semakin tinggi. Jadi kita bisa lihat itu secara seksama para mahasiswa sekalian. Kenyataan-kenyataan itu harus kita bisa kita hadapi, kita selesaikan secara bersama-sama, terutama kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Tidak boleh dia ilmu ekonomi tidak berguna, dia hanya sebagai textbook thinking. Jadi kebijakan pembangunan ekonomi berdasarkan teori-teori ekonomi itu tidak boleh dia hanya sekedar textbook thinking. Jadi harus menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi terutama oleh perekonomian kita pada saat ini. Yang selanjutnya, para mahasiswa sekalian,
hal yang perlu kita ketahui bahwa bangsa-bangsa dengan tingkat pendapatan yang tinggi memiliki kecepatan pertambahan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian dari bangsa-bangsa yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Pendapatan negara-negara yang sudah maju sekarang yang maju begitu pesat, misalnya Korea Selatan, kemudian China, kemudian apalagi daerah-daerah yang begitu cepat maju dengan pesat itu, pendapatan dan pertumbuhan ekonominya akan cepat meningkat dibandingkan dengan negara-negara yang memang melambat bahkan. COVID-19 atau COVID-19 ini mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi gitu-gitu ya. Dan para mahasiswa sekalian, di pertemuan ke-5 sampai 7 Anda juga diminta untuk bisa memahami tentang bagaimana mengidentifikasi pembangunan kebijakan, perencanaan kebijakan pembangunan wilayah itu berdasarkan pemahaman pemilihan teknik yang tepat. Ada 4 teknik dari materi ke-5 sampai ke-7 itu. Teknik yang pertama adalah teknik analisis SWOT. Yang kedua adalah teknik perencanaan regional. Yang ketiga teknik prediksi sosial ekonomi dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah teknik indikator kinerja. Para mahasiswa sekalian, pada 3 tipe ini yang sudah saya sebutkan tadi, ada teknik analisis SWOT, teknik perencanaan regional, teknik prediksi sosial ekonomi dan lingkungan, kemudian teknik indikator kinerja. Nanti secara utuh, secara komprehensif akan saya berikan materi itu dalam bentuk materi yang lengkap kepada Anda supaya bisa mempelajarinya. Yang kedua, video-video yang berkaitan dengan bagaimana Anda bisa melakukan atau mengidentifikasi perencanaan kebijakan pembangunan wilayah berdasarkan 4 tipe tadi itu secara masing-masing. Teknik analisis SWOT, kemudian teknik perencanaan regional, kemudian teknik prediksi sosial ekonomi dan lingkungan, serta teknik indikator kinerja ini nanti akan saya bagikan kepada para mahasiswa sekalian. Saya kira review perkuliahan kita dari pertama perkuliahan sampai dengan perkuliahan di minggu ke-7 ini nanti tidak ada kelas pengganti karena Anda mengikuti setiap kelas minggunya, dan nanti akan ditetapkan jadwal ujian tengah semester. Tugas-tugas yang belum dikumpulkan silakan dikumpulkan. Kemudian saya berharap Anda mengikuti ujian tengah semester, tidak ada yang tidak mengikuti UTS. Kalau ada kendala untuk submit dan yang lain-lain, segera kabari saya supaya Anda bisa lulus mata kuliah kebijakan pembangunan wilayah ini. Saya rasa itu para mahasiswa sekalian. Ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan materi perkuliahan ini, baik perkuliahan pertama sampai dengan perkuliahan ke-7, atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas yang sudah diberikan kepada Anda? Silakan para mahasiswa sekalian. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Satria. Ya, menurut Bapak bagaimana Pak pembangunan IKN di Kalimantan Pak? Ya, kalau ibu kota negara ya, dari sisi regulasi ibu kota negara itu sudah ditetapkan. Jadi ibu kota negara itu akan berpindah ke daerah Kalimantan sana, sehingga kita yang berada di Jakarta ini bukan lagi ibu kota, tetapi kita di kampung. Jadi kalau kita mau ke kota itu ke Kalimantan. Secara regulasi kebijakan itu sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah bahwa apakah pembangunan itu bisa berjalan secara baik atau tidak. Nah, itu tergantung dari kesiapan pendanaan yang yang ada.
dengan jumlah hutang yang begitu besar dan luar biasa, dengan pembangunan yang begitu besar tadi itu, pembangunan yang luar biasa, mempersiapkan infrastruktur untuk pemindahan ibu kota itu menghabiskan dana yang ribuan triliun menurut saya. Tentu tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Oleh karena itu kita lihat nanti apakah ini akan sustain. Sustain itu bukan hanya dilihat dari keberlangsungannya saja, tetapi sustainnya itu juga dari lingkungannya. Bagaimana pembangunan IKN itu dikaitkan dengan dampak lingkungan, kemudian dikaitkan dengan kelanjutan pembangunan itu. Bagaimana dengan pemindahan kantor-kantor pemerintahan ke daerah, begitu ya. Bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Kan pegawai-pegawainya akan pindah juga, bukan hanya sekedar kantornya. Sebetulnya kalau dalam tinjauan administrasi publik ada yang disebut dengan sistem informasi manajemen, pemindahan ibu kota negara itu tidak relevan. Karena memang semua bisa dibantu dengan teknologi. Semua keputusan-keputusan, pertemuan, rapat bisa dilakukan dengan model seperti ini kan, bantuan-bantuan teknologi. Semua pelaksanaan pembangunan itu bisa diawasi dengan teknologi, dengan bantuan e-belusukan misalnya. Pak Jokowi harusnya dari awal pemerintahannya sudah mengeksekusi itu dengan jumlah 74.000 hampir ya lebih desa. Tentu dia harus mengunjungi setiap desa itu dengan bantuan e-belusukan atau menggunakan aplikasi yang bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bisa mengawasi seluruh pelaksanaan pembangunan dari pusat maupun daerah, bisa mengawasi menteri kabinetnya, evaluasi kinerja. Nah, nanti secara spesifik nanti kita akan diskusikan, Satria, bagaimana laporan analisis kinerja instansi pemerintah atau LAKIP gitu-gitu ya misalnya, atau yang lain-lain. Nanti akan kita pelajari. Nanti saya akan siapkan materi itu dan saya kirim ke grup atau ke web kuliah. Anda bisa pelajari itu dengan baik. Oke, ada tanggapan atau yang lain? Dan jangan lupa bayar cicilan kuliahnya ya. Kalau Anda nggak bayar cicilan kuliahnya, Anda nggak bisa ikut UTS, nanti bahaya. Saya ingatkan dari sekarang. Oke, para mahasiswa sekalian, cukup? Cukup Anggra Liani. Iya Pak, cukup. Ya, bisa dimengerti. Nanti bahan-bahan pendukung yang tadi saya sampaikan tadi itu akan saya share kepada teman-teman supaya bisa dipelajari. Kemudian UTS-nya nanti dalam bentuk soal, paling banyak 5 soal. Nanti tentu akan Anda diminta untuk menjawab soal-soal sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Saya sudah berikan gambaran, itu menjadi sebuah kisi-kisi untuk soal Anda. Apa itu kebijakan pembangunan wilayah, dikaitkan dengan pemerataan, pemerataannya itu apa saja, pemerataan antar wilayah, pemerataan antar generasi, gitu-gitu ya. Untuk apa itu kebijakan pembangunan wilayah itu, urgensi atau relevansinya itu untuk apa saja. Nanti akan si Anggra tadi sempat rekam itu ya. Ya Pak, sudah sempat rekam yang relevan sih Pak. Ya, kalau diisi ya, telatnya. Ya, nanti kalaupun nanti saya bagilah secara lengkap, secara keseluruhan materi itu. Oke, terima kasih ya para mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan Anda ini pada pulang mudik semuanya, enggak? Enggak Pak. Di Jakarta ya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Ya. Ya, mohon maaf lahir batin, sampai ketemu. Mudah-mudahan Anda lulus dengan nilai terbaik atau nilai A positif, tetapi paling tidak Anda juga bisa lulus dengan nilai yang paling istimewa.
yaitu nilai yang penuh dengan pengharapan atau nilai amin ya robbal alamin. Jadi itu kira-kira para mahasiswa sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Itu orang Bapak